Tagihan rumah sakit. Jumlahnya besar juga ya. Gimana bayarnya ya? Kalau misalnya jual harta masih belum cukup. Apa coba pinjam ke saudara atau teman ya? Tapi kalau misalnya kurang, bagaimana caranya? Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Canduan Planner. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai asuransi. Nah, pada video pembuka tadi gimana para planners? Mungkin kejadian ini belum pernah dialami oleh sebagian besar dari para planners. Oke, tapi mungkin juga sebagian pernah mengalami kejadian seperti itu. Nah, tentu rasanya tidak enak ketika kita mengalami resiko, terus ternyata butuh biaya besar, terus bingung gimana cara bayarnya. Nah, sebetulnya kebanyakan orang yang mengalami ini baru terpikirkan langsung, andaikan saya punya asuransi, mungkin semua tagihan ini sudah bisa terbayar. Nah, para planners, sebetulnya apakah kita membutuhkan asuransi atau tidak? Nah, pada video sebelumnya ini kita sudah menjelaskan bahwa siapa saja sih yang tidak membutuhkan asuransi. Ya tentu orang yang bisa membayar berapapun tagihan, entah ke rumah sakit ataupun dampak ekonomi akibat terjadi resiko. Nah, atau memang sudah pasti ada yang bantu 100% semua biaya atau tagihan yang muncul. Jadi no worry, tidak usah khawatir. Nah, gimana kalau misalnya saya tidak termasuk golongan yang itu? Apa solusinya? Ya, mau tidak mau ya kita harus dengan bijak memilih solusi yang pasti, yaitu apa? Kita memiliki namanya polis asuransi atau disebut dengan kontrak uang pertanggungan. Nah, itu adalah polis asuransi. Ya, macam-macam asuransi ada, nanti kita akan bahas di video yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, oke, kalau gitu saya tahu ternyata asuransi dalam kondisi seperti yang video pembuka tadi memang betul sangat dibutuhkan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kapan sih waktu yang terbaik untuk memiliki asuransi? Waktu yang terbaik itu memang relatif ya. Ada waktu yang terbaik, nanti ada waktu yang terhemat atau termurah gitu ya. Kita bahas yang terbaik. Jadi kapan waktu yang terbaik punya asuransi? Pertama adalah ketika kita memiliki kemampuan finansial. Maksudnya apa sih? Ya, kemampuan finansial itu pertama tentu kita punya penghasilan. Dengan punya penghasilan tentu kita bisa membeli apapun, salah satunya adalah membeli polis asuransi yang kita butuhkan. Nah, terus kemampuan finansial bukan hanya berhenti di situ saja. Akan tapi ketika kita udah punya income, terus bagaimana arus kasnya? Arus kasnya harus positif. Jadi antara pemasukan dengan pengeluaran ya harus lebih besar pemasukan. Ya tentu harus pastikan itu. Apabila arus kas kita belum positif, maka belum waktunya untuk membeli asuransi. Pastikan kita positif dulu. Oke. Nah, itu adalah kemampuan finansial yang tepat. Terus apalagi? Yang kedua adalah pastikan diri kita dalam kondisi yang sehat. Kenapa? Karena semua perusahaan asuransi itu menerima nasabah dalam kondisi yang sehat. Bagaimana dengan kondisi nasabah yang sudah sakit? Nah, tentunya perlu ditinjau bagaimana apakah nasabah tersebut masih bisa diterima sebagai nasabah polis asuransi. Ya, tentu namanya asuransi adalah menjamin risiko yang akan datang. Namanya risiko yang akan datang. Kalau misalnya kita sudah memiliki penyakit tertentu, maka tentu penyakit ini bisa jadi timbul penyakit yang lain dan tentu bukan risiko namanya. Sudah pasti ada, sudah bisa diprediksi akan ada penyakit di dalam dirinya. Nah, itulah kenapa dalam kondisi yang sehat. Kemudian apa? Yang ketiga adalah pastikan di usia muda. Nah, kenapa?
Karena pada saat usia lebih muda, tentunya biaya asuransi akan semakin murah. Dan kalau biaya asuransi murah, itu akan terkait dengan berapa besar preminya. Preminya tentu akan jauh lebih murah. Nah, ini adalah waktu yang tepat kapan memiliki asuransi. Ya, dan yang terakhir, keempat, adalah ketika kita memang dengan penuh kesadaran mengerti, memahami tentang apa sebenarnya fungsi asuransi itu. Ya, jadi kesimpulannya pertama adalah kemampuan finansial yang tepat dan cukup. Ya, yang kedua adalah tentang bagaimana kita dalam kondisi sehat. Yang ketiga adalah di usia yang muda, dan keempat adalah punya literasi tentang asuransi yang baik. Oke, nah itu adalah waktu yang tepat. Nah, tambahan nih bonus, sebenarnya apa sih yang tepat? Nah, bagaimana caranya menghemat? Jadi nggak perlu terlalu banyak keluar biaya asuransi. Nah, para planners, saya kasih bocoran bagaimana supaya hemat. Jadi bayar asuransi akan lebih murah. Nah, kalau mau hemat, miliki asuransi 2 tahun sebelum terjadinya risiko. Kenapa? Karena asuransi itu ada masa tunggu, dan rata-rata itu sebenarnya paling lama 2 tahun. Nah, kenapa? Karena ketika kita baru 2 tahun memiliki polis asuransi, terus terjadi resiko, ya kan kita udah merasa untung punya asuransi, baru bayar sebentar, terus langsung kita gunakan. Mungkin kita bisa klaim dengan jumlah yang jauh besar dibandingkan premi yang kita keluarkan. Tapi, nah, apakah kita mengetahui kapan sih kita terjadi resiko? Ya, tentu tidak ada yang tahu. Jadi, lupakan tentang masalah kapan waktu yang paling untung ataupun hemat untuk punya asuransi. Tidak ada yang tahu. Jadi, fokuslah kepada kapan sih waktu yang paling tepat memiliki asuransi. Nah, apakah para planners adalah salah satu orang yang membutuhkan asuransi? Ya, jika iya, maka silakan konsultasikan kepada konsultan asuransinya supaya bisa membahas polis asuransi yang seperti apa sih yang kira-kira cocok untuk saya. Oke, para planners, demikian untuk pembahasan hari ini tentang asuransi apakah saya perlu dan kapan waktu yang terbaik memilikinya. Oke, nah kalau misalnya konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini, dan nantikan video selanjutnya tentang edukasi keuangan, asuransi, dan topik yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!